selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi ini kita jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Bapak Ibu dan saudara-saudara, seperti biasa kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas hari baru yang boleh kami alami dan nikmati saat ini dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Sebelum memulai seluruh aktivitas pekerjaan dan pelayanan kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu dalam sapaan pagi ini. Untuk itu kami mohonkan dengan rendah hati bersabda dan berfirmanlah. Kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mari kita siapkan bacaan kita di bawah judul Yefta dan Gilead. Mari kita baca, bersama-sama kita mulai. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal, ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amun berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amun itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, "Mari, jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amun." Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepada aku waktu kamu terdesak?" Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutlah kami dan berperang melawan Bani Amun, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi, jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amun dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu." Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Demikian pembacaan Alkitab. Opa oma, Bapak Ibu dan saudara-saudara, anak cucu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, realitas pada masa kini seringkali menunjukkan bahwa ketika ada sebuah kelemahan ataupun kekurangan seseorang, maka seringkali kelemahan dan kekurangan itu dimanfaatkan dan menjadi pintu masuk untuk menilai, menghakimi, dan menjatuhkan seseorang. Itu realitas pada masa kini yang kita dapat lihat dalam kehidupan sehari-hari. Dan realitas ini sesungguhnya juga yang dialami oleh seorang yang bernama Yefta. Oleh karena latar belakang Yefta lahir dari seorang perempuan sundal, maka banyak orang juga melihat kelemahan dan kekurangannya, lalu kemudian mereka menganggap bahwa di dalam kehidupan keluarga dia dianggap tidak memiliki hak untuk mendapatkan warisan. Lalu kemudian akibatnya ia dibuang, ia diasingkan, ia dipinggirkan dari tengah-tengah keluarga, bahkan dari tengah-tengah masyarakat. Itu yang terjadi pada diri
Yefta. Dan apa yang dialami oleh Yefta itu juga yang seringkali terlihat dalam kehidupan saat ini. Kekurangan dan kelemahan seseorang dipakai untuk menjatuhkan. Yefta dihalau, Yefta diusir dari tengah-tengah kehidupan keluarga dan masyarakat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, catatan yang penting dalam bagian Alkitab ini mau mengajarkan dan mengingatkan kepada kita adalah bahwa tugas kita, pelayanan yang harus melekat di dalam diri kita. Ingat, kita hadir di dalam dunia ini, ada satu visi, ada satu misi yang Tuhan percayakan di dalam hidup kita, sehingga kehadiran kita di dalam dunia ini berguna dan bermanfaat bagi sesama kita, untuk mendatangkan kedamaian bagi sesama kita dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu, saya berdasarkan pada ajaran firman Tuhan ini ingin menyampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tugas pelayanan kita adalah ketika kita melihat ada orang yang lemah, ada orang yang memiliki kekurangan, jangan itu digunakan menjadi pintu masuk untuk menjatuhkan orang itu. Tetapi tugas pelayanan kita adalah meminimalisir kekurangan dan kelemahan seseorang, meneguhkan ia, mengajarkan ia mana hal yang baik dan mana hal yang tidak baik, memotivasi dia sehingga ia boleh bangkit, ia boleh diteguhkan, dan kehidupannya dan pribadinya boleh menjadi lebih baik dari hari lepas hari. Bukan menghakimi, apalagi menjatuhkan, bukan itu. Itu bukan bagian kita. Sebagai orang percaya, sebagai orang beriman yang meneladani keteladanan kasih Kristus Yesus, maka harusnya yang ada di dalam diri kita mengasihi mereka yang memiliki kekurangan dan mereka yang memiliki kelemahan. Sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekalipun realitas dunia pada saat ini bermain di situ, menjatuhkan orang lain oleh karena kekurangan dan kelemahannya, tugas kita bukan seperti itu. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang harus terjadi di dalam hidup kita adalah bagaimana kita bisa menjadi penasehat. Kalau kita melihat ada seseorang yang lemah, ada seseorang yang memiliki kekurangan, ada seseorang yang dalam perbuatan, perkataan, pikirannya itu mungkin sudah bertentangan dengan apa yang Tuhan ajarkan, tugas kita sekali lagi menasehati dia. Firman Tuhan di dalam kitab Ibrani misalnya, mari kita lihat bersama-sama. Dalam kitab Ibrani pasal 3 ayatnya yang ke-12 dan yang ke-13. Dikatakan di sana, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi perhatikan ini, nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Perhatikan kata itu. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain. Kata nasihati, mengingatkan, menguatkan. Itu yang harusnya terjadi dalam hidup kita. Bukan semakin melemahkan seseorang sehingga pada akhirnya ia jatuh dan tergeletak dan tidak berdaya. Bukan itu yang harus kita lakukan. Tetapi adalah tugas kita adalah menasehati, mengingatkan, menguatkan ia, memotivasi ia, dan mengangkat, meneguhkan ia, sehingga kehidupannya boleh lebih baik dari hari-hari yang kemarin. Itu dia sikap hidup kita sebagai orang percaya yang harusnya terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yefta diusir, Yefta dihalau. Tetapi pada akhirnya apa yang terjadi dengan Yefta? Bangsa itu membutuhkan dia, bangsa itu memerlukan dia, sehingga mereka mencari dia, lalu kemudian mereka meminta pertolongan daripada Yefta. Coba perhatikan baik-baik. Yefta yang tadinya dibuang, pada akhirnya dibutuhkan. Yang tadinya diasingkan, pada akhirnya dicari. Siapa yang pernah berpikir seperti itu? Yang menarik adalah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, satu hal yang saya percaya. Respon Yefta ketika ia diminta untuk memimpin bangsa itu. Bangsa yang telah menghalaunya, yang telah mengasingkannya, yang telah mengusirnya. Apa yang ia lakukan? Ayatnya yang ke-11 mengatakan dalam bacaan Hakim pasal 11 ayat yang ke-11, dia katakan demikian.
Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Perhatikan ini. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Ketika Yefta diminta untuk memimpin dan diangkat sebagai seorang pemimpin, ia membawa semua perkara itu di hadapan Tuhan. Dari sini maka Bapak Ibu dan saudara-saudara kita bisa berhikmat dan kita bisa merenungkan bahwa Yefta adalah pribadi yang dekat dengan Tuhan. Bahwa Yefta adalah pribadi yang senantiasa membawa segala pergumulan hidupnya ke hadapan Tuhan. Oleh sebab itu tidak heran kalau tadinya Yefta dihalau, diusir, dibuang, diasingkan, Tuhan mengubahkan semuanya itu. Pada akhirnya ia menjadi orang yang dicari, orang yang dibutuhkan, bahkan ia diangkat menjadi seorang pemimpin. Dari firman Tuhan ini mau diajarkan kepada kita Bapak Ibu dan saudara-saudara, apapun persoalanmu hari ini, apapun pergumulanmu hari ini, apapun penilaian orang tentang dirimu hari ini, tapi firman Tuhan mau katakan bahwa Tuhan mampu mengubahkan engkau menjadi yang lebih baik di hadapan manusia. Dan dalam kehidupanmu, dalam seluruh perjalanan hidupmu, pekerjaanmu dan pelayananmu. Mungkin engkau juga termasuk orang yang ditinggalkan, engkau orang yang dihalau, engkau orang yang tidak dianggap. Engkau merasa bahwa dirimu itu senantiasa seringkali tidak dilihat dan orang tidak membutuhkan engkau. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yefta menjadi satu bukti iman percaya kita bahwa ia yang tadinya tidak dianggap dan tidak dibutuhkan, diubahkan oleh Tuhan. Dan Tuhan menjadikan ia sesosok pribadi yang dibutuhkan dan dicari oleh bangsa Israel pada saat itu. Itu bisa terjadi oleh karena apa? Sekali lagi, oleh karena dia memiliki pribadi yang senantiasa membawa perkaranya di hadapan Tuhan. Dia memiliki pribadi yang senantiasa mencari dan membawa, menyerahkan seluruh kehidupannya ke dalam tangan kasih Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita saat ini, kalau engkau ingin diubahkan dalam hidupmu, kalau engkau ingin semakin baik dalam hidupmu hari lepas hari, kalau engkau ingin melihat masa depan yang baik dalam hidupmu, maka sekali lagi firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua, jadilah pribadi yang senantiasa dekat dengan Tuhan. Jadilah pribadi yang senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Jadilah pribadi yang senantiasa menyerahkan seluruh perjalanan hidup kita, pekerjaan dan pelayanan kita, bahkan setiap pergumulan yang hadapi di dalam hidup ini, itu kita bawa kepada Tuhan. Pribadi yang dekat dengan Tuhan. Dan saya percaya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada satu persoalan dan pergumulan yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Lewat hikmatnya dia dapat memberikan jalan keluar, meringankan setiap beban. Asalkan satu hal, kita dekat dengan Tuhan dan kita senantiasa andalkan Tuhan di dalam hidup kita. Oh, luar biasa. Kita bersyukur firman ini boleh menguatkan kita kembali pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dua hal firman Tuhan sekali lagi mau menegaskan dan mengajarkan kepada kita semua. Jadilah pribadi yang siap untuk menopang orang-orang yang lemah dan berkekurangan. Motivasi mereka, tegakkan mereka, dorong mereka untuk boleh lebih baik hari lepas hari. Nasihati mereka agar mereka senantiasa semakin hidup di dalam jalan dan kehendak Tuhan. Dan yang kedua, engkau harus percaya apapun itu yang kau alami hari ini, Tuhan mampu mengubahkan untuk mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Mari Bapak, Ibu, Opa, Oma, kita bersahati di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu dan kami percaya firman ini meneguhkan kehidupan kami. Bapa Sorgawi, dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, mampukan kami mengerjakan dan melakukan firman ini. Berkati setiap keluarga, setiap rumah tangga dalam pekerjaan dan pelayanan mereka. Berkati jemaat-Mu ini ya Tuhan. Bahkan semua orang yang mendengarkan sapaan pagi firman Tuhan pada saat ini. Demikian juga di dalam kami memulai seluruh aktivitas pekerjaan dan pelayanan kami, tuntun dan sertai kami.
bahkan setiap mereka yang lemah dan sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohonkan, sembuhkan dan pulihkan mereka. Syukur kami kepadamu ya Allah, tuntun dan pimpin kami, biarlah damai sejahtera-Mu memerintah dalam hati dan pikiran kami. Sungguh kami mau memulai hari kami ini hanya bersama-Mu ya Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.